Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Yulian Story, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2024. Untuk kali ini saya menghadirkan kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Budi yang mempunyai kisah bersama tetangganya yang biasa dipanggil Bu Tadi. Dan kisah ini bermula sewaktu malam minggu Budi mendapat giliran ronda malam. Kebetulan waktu itu kedua temannya tidak datang. Akhirnya dia pun terpaksa sendiri. Seperti biasa, saat ronda dia mengontrol seluruh kampung, mengelilingi rumah-rumah penduduk. Dan ketika waktu sampai di samping rumah Pak Tadi, Budi melihat kaca nako yang belum tertutup. Kemudian karena penasaran, Budi pun mendekati untuk melihat apakah kaca nako itu kelupaan ditutup atau ada orang jahat yang membukanya. Mendadak Budi mendengar suara aneh, seperti suara seseorang. Kemudian dia pun memasang telinga dengan baik-baik. Ternyata suara itu datang dari dalam kamar. Nampaknya itu kamar tidur Pak Tadi dan istrinya. Budi benar-benar iri membayangkan Pak Tadi dengan istrinya. Tiba-tiba suara menjadi hening. Mungkin mereka sudah selesai. Pelan-pelan Budi meninggalkan tempat itu dengan kepala berdenyut-denyut. Dan sejak malam itu Budi jadi sering mengendap-endap mengawasi kegiatan pasangan itu. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti biasa. Apabila Budi bertemu Bu Tadi juga biasa-biasa saja. Namun tidak dapat dipungkiri, Budi jadi jatuh cinta sama istri Pak Tadi itu. Orangnya memang cantik, sesuai dengan seleranya. Namun Budi menyadari bahwa hal itu tidak akan mungkin. Karena Bu Tadi istri orang. Kalau dia berani menggoda Bu Tadi, pasti jadi masalah besar di kampung tersebut. Namun nasib orang tidak ada yang tahu. Ternyata Budi akhirnya dapat mewujudkan impian dan keinginan terhadap Bu Tadi. Pada suatu hari Budi mendengar Pak Tadi opname di rumah sakit. Sebagai tetangga dan masih bujangan, Budi menengoknya di rumah sakit. Dan yang penting, dia mencoba membangun hubungan yang lebih akrab dengan Bu Tadi.
Pada suatu sore, Budi menengok di rumah sakit bersamaan dengan adiknya Pak Tadi. Sore itu, mereka sepakat Bu Tadi akan digantikan adiknya menunggu di rumah sakit. Karena Bu Tadi sudah beberapa hari tidak pulang. Budi pun menawarkan diri untuk pulang bersamanya. Mereka pun setuju dan malah berterima kasih. Terus terang, mereka sudah menjalin hubungan lebih akrab dengan keluarga itu.
Malam itu pertama kali Budi melakukan dengan Bu tadi tetangganya. Beberapa kali mereka berhubungan sampai Budi nikah dengan wanita lain. Bu tadi walaupun cemburu, tapi dapat memakluminya. Keluarga Pak Tadi sampai saat ini hanya mempunyai satu putri yang cantik. Tetangga pada meledek Bu Tadi. Mungkin waktu Halim, Bu Tadi benci sekali sama Budi. Karena putrinya yang cantik itu mempunyai mata, pipi, hidung yang persis seperti mata, pipi, hidung Budi. Seperti telah Anda ketahui hubungannya dengan Bu Tadi, istri tetangganya itu yang cantik tetap berlanjut sampai saat ini. Walaupun Budi telah berumah tangga, namun dalam pernikahan yang sudah berjalan 2 tahun lebih, mereka belum dikaruniai momongan. Tapi karena melakukan dengan Bu Tadi itu sangat berkesan, apalagi dia juga senang, maka hubungan itu perlu diteruskan, dipelihara, dan dilestarikan. Untuk mengatur pertemuan dengan Bu Tadi, mereka sepakat dengan membuat kode khusus yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Apabila Pak Tadi tidak ada di rumah dan benar-benar aman, Bu Tadi memadamkan lampu di sumur belakang rumahnya. Biasanya lampu 5 watt itu menyala sepanjang malam. Namun kalau pada pukul 8 lampu itu padam, berarti keadaan aman dan Budi dapat mengunjungi Bu Tadi. Karena dari samping rumah Budi dapat terlihat belakang rumah Bu Tadi. Dengan mudah Budi dapat menangkap tanda tersebut. Tetapi pernah tanda itu tidak ada sampai 1 atau 2 bulan, bahkan 3 bulan. Budi kadang-kadang jadi agak jengkel dan frustasi karena kangen. Dan dia mengira juga Bu Tadi sudah bosan dengannya. Tetapi ternyata memang kesempatan itu benar-benar tidak ada, sehingga tidak aman untuk bertemu. Hingga pada suatu hari Budi berpapasan dengan Bu Tadi di jalan, dan seperti biasa mereka saling menyapa baik-baik. Walaupun sudah biasa, namun senang juga membayangkan pertemuan malam minggu nanti. Dan seperti biasa malam minggu adalah giliran ronda malamnya. Istrinya sudah tahu, sehingga tidak menaruh curiga atau bertanya-tanya kalau pergi keluar malam itu. Budi pun sudah bersiap untuk menemui Bu Tadi. Setelah yakin aman, dia menuju ke samping rumah Bu Tadi.
Malam itu mereka melakukannya lagi. Sungguh penuh cinta kasih, penuh kemesraan. Mereka wujudkan kerinduan dan cinta kasih mereka malam itu. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.